Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah mengumumkan tarif baru. Indonesia kini harus menanggung tarif resiprokal sebesar 32%. Tarif tinggi yang diterapkannya telah memutus sebagian besar hubungan dagang antara Amerika Serikat dan China. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. And it's certainly true of those tariffs. Tariffs that, as I predicted, are clearly inviting a recession. Niat tantrum malah kesetrum. Mungkin ini gambaran paling cocok untuk Presiden Amerika Donald Trump. Niat baiknya untuk memangkas defisit dagang dan memulangkan manufaktur ke negeri Paman Sam tidak bersambung lurus dengan eksekusi di lapangan. Ya, alhasil keputusan ini memicu pergolakan yang justru bisa mengubur niatnya untuk make America great again. So, gimana sebenarnya ujung dari konflik perang dagang itu? Mari kita bahas di Behind the Business kali ini bersama saya, Tom MC Ifle. Kalian mungkin udah banyak cari tahu tentang Liberation Day dan Trump tarif yang merangkum perang dagang US-China. My fellow Americans, this is Liberation Day. Waiting for a long time. Masalahnya, kali ini kemarahan Trump unik. Gimana ceritanya? Negara nomor satu dunia merasa dizolimi, dicurangi oleh negara yang kegiatan ekonominya lebih kecil. Many years and decades even, you didn't hear too much about. Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years. But it is not going to happen anymore. Nah, kalau kita nurut, sebenarnya faktor utama ketantruman Trump ini karena Amerika cenderung defisit dagang dalam beberapa tahun ya belakangan. Di tahun lalu kegiatan ekspornya memang naik 1,9%, tapi impornya juga naik 6%. Kondisi ini bikin gap perdagangan mereka makin defisit hingga 14% dengan nilai 1,21 triliun dolar. Namun setelah beliau dilantik kembali, ternyata respon pasar nggak positif. Biji yang disemai nggak mekar. Buktinya tembus rekor 130 miliar dolar karena impornya melonjak. Pelaku usaha buru-buru nyetok produk sebelum aneka pajak dan kebijakan baru sang presiden ini berlaku. Untungnya Februari mulai membaik. Ekspor emas, mobil, dan pesawat mereka naik. Sementara impor barang mahal seperti pesawat dan logam turun. Defisit pun terkatrol turun jadi 122,7 miliar dolar. Tapi Trump ya tetap Trump. Tiba-tiba di awal Maret dia merasa bahwa negaranya dicurangi. Pas impor Amerika nggak membebankan pajak. Kalaupun ada ya kecil. Giliran ekspor dipajakin gede-gedean. Dan dari sinilah percikan api pertamanya. In many cases, the friend is worse than the foe in terms of trade. But such horrendous imbalances have devastated our industrial base and put our national security at risk. Sebenarnya semua terserah Trump. Kalau mengabaikan jangka panjang, ya ide resiprokal tarif atau tarif timbal balik di sektor impor ini kelihatannya masuk akal. Reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Bahkan lembaga riset pajak sekaliber Tax Foundation bilang kalau kebijakan ini bakal mendaratkan 1,5 triliun dolar pada penerimaan pajak Amerika dalam dekade ke depan. Pikirin aja, gimana cara nutup defisit perdagangan yang udah bertahun-tahun jalan tanpa ribet, tanpa penyesuaian kebijakan, selain pakai cara ini. Makanya mereka maunya simple. Toh cara ini bikin cuan gede dan mayoritas produk ekspor Amerika juga kena pajak tinggi. Jadi terkesan adil dan merupakan pembenaran. Akhirnya mereka menunjuk 60 negara buat dihukum. Dikenai pajak yang baseline-nya 10%. China, first row. China
67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So 67%, I think you can, for the most part, see it. Tapi untuk negara-negara khusus termasuk kita kena lebih gede. Hal ini bikin banyak dari negara itu pragmatis. Mereka merendah, minta maaf, negosiasi demi pangsa pasar yang selama ini ngasih mereka pendapatan. Because I'm telling you, these countries are calling us up. Kiss. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. By the way, kita juga mengajukan negosiasi. Abis itu muncul beberapa fenomena. Mulai dari wacana beli minyak dan gas lebih banyak dari Amerika, sikap akan bantu warga Gaza relokasi sementara, sampai dorongan untuk menghapus penggunaan QRIS di luar negeri. Apakah berhubungan dengan negosiasi? Ya, nggak tahu ya. Tapi bukannya turun, abis ngobrol malah kena pajak hingga 47%. Aneh. Jadi ini juga menjadi concern bagi Indonesia karena dengan tambahan 10% ini ekspor kita biayanya lebih tinggi karena tambahan biaya itu diminta oleh para pembeli agar di-sharing dengan Indonesia. Nah, kali ini yang paling ngehe adalah relasi mereka dengan Cina. Jadi eskalasi awal 34% jadi saling balas hingga 125% dan 145%. Bahkan update terbaru, Trump majakin mobil listrik dan beberapa produk Cina hingga 245%. Gila memang, kayak nggak mikir efek dominonya. Masalahnya Amerika ini lupa kalau mereka adalah negara dengan ekonomi terbesar sejak 1960. Dan posisi ini tidak didapat hanya dengan kegiatan ekonomi nasional, tapi juga global. Buktinya, volume perdagangan internasional Amerika selama 2024 mencapai 7,3 triliun dolar. Itu setara 1/4 PDB mereka di tahun yang sama. Artinya kekuatan ekonomi Amerika tidak hanya bertumpu pada daya beli masyarakat lokal, tapi juga keterlibatan ekonomi global. Bayangin kalau negara-negara yang kena tarif ini kompak ngelawan. Nggak mau lagi kirim komponen setengah jadi. Nggak mau menerima produk jadi dari Amerika. Apa nggak kacau? Buat saya, kisah ini agak ganjel. Karena saya yakin Trump yang basicnya businessman tahu dampak dari keputusan mereka. Tapi kenapa kok dilanjut? Mungkin ini benar, kata Bu Sri Mulyani, ini nggak bisa ditelaah pakai teori ekonomi apapun. Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlagu lagi ilmu ekonomi. Selain mengobati egonya, mungkin Trump sedang berusaha cek ombak. Sejauh mana sih kekuatan ekonomi negaranya? Siapa sih negara kolega yang patuh? Siapa yang terindikasi akan jadi musuh? And I think we're going to do much better than that this time because this time I'm doing what I want to do with respect to the tariff. Nah, setelah saya telusuri lebih jauh, ternyata tarif ini bukan cuma soal perang dagang. Ada tujuan lain. Sederhananya, Trump pengen pabrik-pabrik manufaktur, khususnya dari brand-brand asal Amerika, balik produksi di tanah Amerika sendiri. Dari mana saya tahu? Si Peter Navarro, salah satu arsitek kebijakan tarif Trump sekaligus penasehat senior di White House, pernah bilang begini, tujuan akhirnya adalah mengisi semua pabrik setengah kosong yang sekarang beroperasi dengan kapasitas rendah, terutama di daerah-daerah industri tua seperti Detroit dan Midwest. Kalau benar itu motif utamanya, kebijakan Trump ini masuk akal. Apalagi sektor manufaktur sempat lesu 15 bulan dan produktivitas buruh mereka di 2024 turun 2,5%. Tapi ya, lagi-lagi kebijakan makro itu kompleks. Selain ada efek dari tiap keputusan yang diambil, pertanyaannya apakah mereka untung bertriliun dolar atau justru dihujani inflasi? Ketika Amerika Serikat melancarkan tarif impor hingga 145%, itu seperti panggung kelas dunia. Kita tidak hanya menyaksikan perang dagang,
tapi juga pertarungan ego dan strategi antara dua otak ekonomi besar. We were losing hundreds of billions of dollars a year with China, and now they're not doing any business with us, not because of them, because of me. Because at 145%, you can't do business. Keseruannya membuat banyak dari kita terkaget-kaget, terkesima. Alih-alih memulangkan pabrik manufaktur, saya rasa ada beberapa hal yang justru merugikan Amerika. Pasar saham sempat ambruk. Dow Jones, S&P, Nasdaq jadi fluktuatif parah. Investor global dan pemain saham Amerika kabur, pindah ke aset yang lebih aman. Harga emas melejit, nyaris tembus 3.400 per ounce. Selama perang belum reda, siklus panik akan terus berulang. Kedua, Amerika terbakar api sendiri. Kenapa? Tahu nggak? Kalau brand-brand besar milik Amerika rata-rata diproduksi di Asia. Aparel seperti Nike, smartphone Apple, hingga Nvidia, pabriknya itu di Cina, Vietnam, dan Indonesia. Kalau tetap dikasih pajak tinggi, masyarakat Amerika beli produk sendiri 2 kali lebih mahal. Emang konsumen pada mau? Emang brand-brand pada nggak teriak? Kalau Presiden Trump tetap kolot, sama aja ngebakar jembatan sendiri karena yang rugi ya brand-brand besar negaranya. Lucunya, dia punya gerai yang jualin merchandise produksi dari mana? Dari Cina. Apa ini strateginya untuk membunuh usaha sendiri? Selain itu, Asia adalah pasar utama dari ekspor komoditi pertanian seperti kedelai, jagung, dan babi. Di 2018 sampai 2019, petani Amerika kehilangan miliaran dolar dan jadi korban trade war jilid pertama. Padahal tahun lalu 15% ekspor pertanian ditujukan direct ke China. Ini masih pertanian, gimana dengan industri semikonduktor? Di era persaingan super ketat, produsen Cina jelas cengar-cengir karena Trump tarif bisa bikin pabrikan Amerika kehilangan 1 miliar dolar per tahun. Kalau habis ini 2 komoditi diblokade oleh negara lain, siapa yang nerima suplai mereka? Yang paling parah karena dapur dari banyak brand luxury akhirnya kebongkar. Gimana? Jadinya sebenarnya perang tarif ini juga bikin masyarakat Cina gerah. Responnya pengusaha dan pemilik pabrik di Cina yang tadinya diam-diam aja sekarang mulai bongkar rahasia luxury brand khususnya asal Amerika. Don't you think luxury brands are not trying to move their OEM out of China? Yes, they did, but they failed. Because the OEM factories out of China, they don't have good quality control and they don't have as good craftsmanship. Mereka bocorin kontrak kerahasiaan atau istilah kerennya confidentiality clause yang sebelumnya jadi kesepakatan di atas materai. Akhirnya klaim atas rahasia itu dipublish untuk umum. Di-spill skema kerjanya, di-breakdown harga produksinya, item per item. Bahkan mereka klaim 80% tas mewah di dunia bikinnya di Cina. Nggak cuma itu, beberapa warga di China terang-terangan plagiat produk luxury dijual 40-60% lebih murah. Pusing nggak tuh? Sejauh ini Hermes, Nike, dan luxury brand lain belum pada klarifikasi. Cuma Lululemon ya udah klarifikasi bahwa mereka hanya punya 3% pabrik manufaktur di China. Tapi sebenarnya business is business. Ngambil margin berapapun bikin pabrik di mana ya terserah. Toh udah jadi rahasia umum brand Amerika, Eropa bikin manufaktur di Asia. Kenapa? Ya jelas karena upah buruhnya murah tapi cukup produktif. Yang dipermasalahkan di sini kan sebenarnya adalah klausul rahasia yang disepakati kedua-duanya tapi dilanggar. Nah, hal itu bikin brand image, brand equity, dan brand value yang selama ini mereka banggakan goyah. Kalau luxury brand mau, ya alasan ini sudah cukup untuk melakukan tuntutan lewat jalur hukum. Tapi unik juga kalau kebijakan proteksi malah berakhir sebuah konsekuensi. Niat nunjukin kekuatan, jadi ajang promosi manufaktur Cina gratisan. Dalam kemarahannya, Amerika harus mengakui bahwa Cina adalah satu-satunya mitra yang fit dari kualitas dan harga. Menarik, mau tahu resolusi antar keduanya?
Dampak ke Indonesia dan UMKM terus gimana? Apakah kita pasrah dengan keadaan? Ya, jangan. Gerbang ekspor impor terbuka lebar. Cina pasti mencari mitra baru untuk membuang suplai yang sudah ada. Sedangkan Amerika kekurangan barang karena Cina menahan ekspornya. Kalau kita cakap bernegosiasi, kita bisa pegang dua opportunity dengan harga cincai. Artinya, peluang terbuka ke dua arah langsung. Bidik negara selain Cina dan Amerika, lalu kalau mau ekspor, ya alihkan ke negara lain, lakukan riset pasar, dan tentukan jalur pengirimannya. Dalam keadaan krisis, kadang kita lupa bahwa di dalamnya ada peluang besar. Waspada, bahan baku impor, tapi kalau lengah, kalau kamu tetap mau jualan pasar dalam negeri, kalau masih impor bahan baku, ya siap-siap. Strategi cari mitra cadangan harus Anda lakukan. Karena kondisi kayak gini cenderung lama dan harganya bisa jadi fluktuatif. Apa pelajarannya? Komen di bawah. Hanya di Top Coach Indonesia.